Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah saya akan menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa menyampaikan apa yang dipaparkan oleh Ustaz Hendy tadi, arahan, nasihat ini dan lain sebagainya. Saya hanya sebatas menyampaikan apa yang saya tahu saja. Yang saya sampaikan ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya sendiri dan bagi antum-antum semua, dan semoga nanti kedepannya kita dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan di dalam menghadiri majelis ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan dosa kita, golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, dan kita juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita seringkali memiliki dua sifat yang buruk bagi diri kita dan juga buruk bagi orang lain. Yang pertama ialah seringkali kita berkeluh kesah. Semua dikeluh kesahkan, semua dikeluh kesahkan. Coba kita lihat, ada banyak sekali orang yang sabar, slow, pecah ban motornya senyum, habis bensinnya di jalan, dorong motornya sambil senyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innal insana khuliqa halu'a. Apa artinya innal insana khuliqa halu'a? Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya ada dua sifat manusia yang seringkali membuat manusia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah sifat berkeluh kesah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Bagaimana, kenapa manusia seringkali berkeluh kesah? Karena memang di dalam ayat ini dijelaskan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat halu'a. Apa maksudnya halu'a? Tahir Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala menjelaskan, halu' ini artinya qillatu imsakin nafsi 'inda i'tira'i ma yuhzinuha aw ma yasurruha. Jadi halu' di sini, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia diciptakan halu. Apa maksudnya halu? Tahir Ibnu Ashur menjelaskan halu ini maksudnya ketidakmampuan seorang menangani dirinya ketika menemui apa yang membuatnya sedih atau apa yang membuat dia senang. Ini maksudnya halu ini. Jadi halu itu, manusia kan diciptakan halu. Nah, maksud halu ini adalah ketidakmampuan seorang mengontrol dirinya ketika ia menemui hal yang membuat dia sedih maupun membuat dia senang. Oleh karenanya diterjemahkan manusia diciptakan penuh keluh kesah lagi kikir. Padahal halu. Tapi memang benar, halu itu maksudnya penuh keluh kesah ketika tertimpa musibah, kikir, pelit, tidak mau berbagi ketika mendapat kesenangan. Bagaimana contohnya halu? Ketika ia mendapat kesenangan dan banyak kesenangan yang sebenarnya bisa dia berbagi, namun ia tidak mau. Kenapa? Karena ia ingin kesenangan itu datang kepada dirinya sendiri. Kemudian ketika ia tertimpa musibah, ia menyalahkan orang lain, menyalahkan ini itu, penuh keluh kesah, banyak omong ini itu, hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan seperti itu. Dijelaskan halu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat berikutnya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan berupa harta terutama, maka ia kikir, pelit, tidak mau berbagi. Na'udzubillah. Oleh karenanya marilah kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terjauhkan dari dua sifat ini, yaitu ketika tertimpa musibah tidak sabar dan justru banyak berkeluh kesah, menyalahkan ini itu, hal-hal yang tidak seharusnya disalahkan. Lalu bagaimana kalau seandainya manusia memang diciptakan penuh keluh kesah? Apakah normal orang keluh kesah? Sebenarnya normal. Namun dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lanjutan firman-Nya, illal musallin. Memang manusia diciptakan penuh keluh kesah dan kikir, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat.
Jadi orang yang sholat, orang yang bagus sholatnya, dan dengan sholatnya ia bisa berbuat baik, insya Allah ia akan terjaga dari sifat keluh kesah dan juga kikir. Orang sholat yang bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam lanjutan ayatnya, banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Illal musallin alladzina hum gini wallati Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan banyak sekali kebaikan di sana. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwasanya maksudnya orang, kecuali orang yang sholat ini ialah orang yang sholat saking khusyuk sholatnya membuat ia menjadi baik, sholatnya membuat ia menjadi amanah, sholatnya membuat ia menjadi orang yang menjaga kemaluannya dari berbuat zina. Sholat yang membuat seorang menjadi istiqomah dalam melakukan kebaikan. Ketika seorang berusaha benar-benar untuk sholat, maka sholatnya itu akan menjadi penolong baginya, dunia maupun akhirat. Intinya adalah, kalau kita tidak mau banyak keluh kesah, kalau kita tidak mau jadi orang yang kikir, orang yang pelit, perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita bagus, insya Allah kita akan kurang keluh kesah kita, bahkan mungkin nggak keluh kesah lagi.